Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Para buya-buya sekalian, sekarang kita masuk kepada momen diskusi, penyampaian materi dan diskusi. Penyaji materi kita pertama adalah yang kita hormati Pak Prof. Dr. Profesor Dr. Haji Yusman MA. Beliau akan membahas tentang Islam politik dan politik Islam. Saya kira ini pembahasan yang menarik. Nah, sebentar lagi tahun 2024, itu momen-momen politik dari kini dibangun. Bagaimana sesungguhnya politik Islam, Islam politik. Ini luar biasa sekali. Saya tidak perlu membahas lebih panjang karena saya moderator bukan penyaji materi. Kita langsung persilakan kepada guru kita membahas Islam politik dan politik Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Yusman MA. Kita persilakan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketua PWM yang kita muliakan, Ketua KMM, kemudian para ulama ya, para ulama, asatiz, kemudian juga mubaligh di lingkungan Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita bersyukur kepada Allah, bertahmid alhamdulillah, bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama saya minta maaf karena pergeseran waktu dari Ahad ke Sabtu. Sebenarnya hari ini ada acara juga dengan Mahkamah Agung, tapi saya minta mohon ditunda hari Ahad. Akhirnya mereka bersedia menunda hari Ahad besok dari jam 9 sampai jam 16 sore, jam 4. Minggu kemarin juga ada acara yang sama, jadi susah saya meninggalkan acara itu. Nah, tapi alhamdulillah yang lain bisa memahami, sehingga yang hadir hari ini adalah sampel dari populasi para mubaligh se-Sumatera Barat. Jadi sampel ini sepertinya sudah mewakili seluruh mubaligh. Dari sisi usia, dari sisi karakter, dari sisi emosi. Sudah mewakili nampaknya sekarang. Mungkin kalau Sambo dibahas mungkin ramai daripada ini. Yang kedua, moderator mengontak saya, tapi ber-WA saja ya, jadi tidak menelepon. Ya, kami ber-WA Ria. Judulnya apa ya? Saya bilang judulnya terserah apa saja. Kalau judulnya ditarik ke teman-teman narasumber dari UIN, mudah cari judul. Karena materi yang diajarkan jelas. Kalau ke saya, apa ya judulnya ya? Gitu ya. Apa judulnya gitu ya.
Sehingga keahlian bidang apa ya? Kadang-kadang bingung juga pengundang. Pengundang yang bingung gitu ya. Padahal sudah keahlian kita di bidang hukum Islam. Tapi sering sehingga kuliah di S3 di UIN, malah yang diasuh itu sosiologi hukum, politik hukum gitu ya di S3. Nah, kalau filsafat ilmu dan hukum saya ajarkan di S3 di UNAN. Di S3 di UNAN ya. Mata kuliah yang lain sangat banyak. Jadi alhamdulillah ada kepercayaan. Ada kepercayaan. Jadi karena itu ini istilah lama ya. Islam politik, politik Islam. Istilah yang dulu hangat-hangat ketika Nurcholish Madjid menguraikan ini. Tapi menjadi hangat kembali ketika kita tidak sadar terseret ke situ. Akhirnya perserikatan menjadi korban. Perserikatan menjadi korban. Kita tidak menentukan memilih sistem, tapi kita langsung memilih orangnya. Nah, ketika orang itu kalah, maka kita pun hanyut dengan kekalahan itu. Kalau sistem yang kita buat terserah siapa. Dulu partai, salah satu partai ya, PKS ya, ketika saya sekretaris MUI, dulu MUI kan pindah sana ke kantor DPN sementara waktu. Mereka yang dari provinsi datang, Pak Yasirman tolong kriteria kepemimpinan seperti apa yang mau kita pilih. Ketika itu 2008. Kriteria kepemimpinan 2008. Kepemimpinan apa? Saya bilang kriterianya imam sholat. Ya, imam sholat saja cukup. Berarti yang pertama, yang paling tua berarti orang yang berpengalaman. Yang kedua, orang yang taat kepada Al-Quran dan Sunnah, jadi mengerti undang-undang. Yang ketiga, orang yang tahu masyarakat, berarti dia punya umat. Dan yang ketiga, orang yang berakhlak mulia. Hubungan jamaah dengan imam ada terus. Oh, kalau begitu sulit itu Pak ya? Ya sulit. Kalau kita tidak mau. Tapi akan mudah kalau kita punya kemauan. Mancada wajada, saya bilang begitu. There is the one, there is the way. Sepertinya mereka ketika itu agak kecewa dengan kriteria yang saya sampaikan. Begitu berat. Padahal tidak berat sebenarnya. Mereka ingin menunjuk orang gitu. Nah, ada orang yang mau diharapkan. Saya tidak bilang orangnya. Nah, kita sering menunjuk orang. Sehingga kita terbawa arus. Kita yang menjadi terpolarisasi ketika menunjuk orang itu. Gitu. Korban kita. Korban gitu ya. Nah baik. Kita mulai dari sesi yang pertama. Silakan dulu sampai semua yang ada di slide pertama itu. Nah, saya sekarang sudah menjadi politisi pula. Ahli berpolitik. Karena judulnya yang diminta ke saya ini gitu. Mau tak mau saya harus ahli di bidang ini. Jadi politik itu kan kebijakan ya. Kebijakan untuk mencapai tujuan bersama itu politik. Itu politik gitu ya. Yang kalau dikaitkan dengan tujuan bersama dalam bernegara, maka politik berarti melahirkan kebijakan pemerintah dalam bernegara. Itu yang politik itu gitu. Itu yang politik. Nah, lalu kemudian apakah politik itu sebagai alat atau sebagai tujuan? Nah, ini lagi. Kalau politik itu kebijakan, maka politik adalah alat untuk mencapai tujuan.
Kalau politik itu tujuan, maka apapun bisa dilakukan agar tujuan tercapai. Nah gitu. Apa saja bisa diperalat agar tujuan capai. Perserikatan bisa diperalat, asal tujuannya tercapai. Majelis taklim bisa diperalat, asal dia terpilih. Nah kemudian organisasi kepemudaan apapun bisa diperalat, asal tujuan bisa dicapai. Kapan diperlukan lagi? Ketika 5 tahun ke depan diajak lagi majelis taklim ke tepi laut, beli pakaian seragam, segala macam gitu. Nah tapi hanya menjadi alat, hanya dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Jadi kalau politik itu berada di tujuan, maka teori Machiavelli bisa dipakai, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, berikut yang kedua, silakan. Slide yang kedua, sampai selesai juga. Nah, sistem politik demokrasi bertujuan kemakmuran sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Itu namanya, ada dua sistem politik itu. Ada sistem politik demokrasi, ada sistem politik otoriter. Kalau sistem politik demokrasi, sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Kalau ada yang bilang demokrasi adalah produk barat, sudahlah gitu. Tidak bisa lagi didiskusikan kalau seperti itu ditarik ke dalam Islam. Kendati pun di dalam Islam tidak ada istilah demokrasi, tapi demokratisnya ada. Cara mengangkat Khalifah Rasyidin demokratis. Tapi istilah demokrasi memang diambilkan dari barat. Nah, sistem politik otoriter yang kedua, penggunaan kewenangan untuk memegang kekuasaan untuk tujuan tertentu yang cenderung sewenang-wenang. Di negara kita tidak jelas apakah sistem politik demokrasi atau sistem politik otoriter. Berarti manzilah baina manzilatain, antara dua sisi. Satu sisi otoriter, tapi satu sisi demokrasi. Demokrasi hanya di bawah-bawah saja. Yang di atas itu rata-rata otoriter. Rata-rata otoriter. Jadi kekuasaan dipergunakan sebagaimana mungkin. Nah, karenanya menurut saya voting itu bukan dari ajaran Islam. Yang ajaran Islam itu adalah musyawarah. Musyawarah iya. Tapi sekarang ini musyawarah itu hanya sebagai sarana saja untuk seoptimal mungkin digunakan voting. Nah, jadi ada tidak suka, ada suka kita dalam voting. Kalau musyawarah itu tidak ada suka tidak suka, semuanya menyetujui. Yang tidak setuju kemudian mendukung apa yang diputuskan secara musyawarah itu. Musyawarah yang ada gitu, gotong royong. Gotong royong itu yang ada. Jadi tidak voting. Nah, dulu pernah memilih ketua PWM dulu di Cawalunto dengan voting. Besok kabarnya voting juga. Jadi itu tidak pas. Menurut saya tidak pas. Kamar besok voting juga kabarnya. Karena voting itu one man one vote, one woman one vote.
Nah, kalau misalnya dikelompokkan suara ini nilainya sekian, suara ini nilai sekian, tidak apa-apa. Suara sopir nilainya 1, suara profesor 10, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Sehingga nanti suara yang terpilih, yang dipilih nanti untuk memilih kepala negara atau siapapun, nanti siapa yang banyak suara di situ, berarti orang intelektual yang memilih itu, berarti kepemimpinnya akan intelektual pula. Nah, tapi kalau satu suara, apalagi sistem noken yang ada di Papua, kepala suku saja yang milih 1 untuk 1 provinsi, itu kan aneh. Nah, 1 provinsi 1 yang milih noken, disetujui pula oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seharusnya di daerah tertentu juga begitu, harusnya di Dayak atau mungkin juga di Baduy, kemudian juga di Kubu, harusnya begitu juga, tapi tidak hanya di Papua saja yang dipraktekkan sistem noken. Yang kita kan token punya kan, token kita punya, tapi noken enggak gitu. Nah, jadi karena itu tidak cocok, tidak ada keterwakilan seperti dalam Pancasila itu. Jadi saya secara pribadi mendukung kembali, harusnya kepemilian itu adalah keterwakilan. Jadi parlemen yang memilih sebagusnya, bukan pilihan langsung. Dan kemudian kalau pilihan langsung boleh juga, tapi uang itu bukan dikasihkan ke partai politik, tapi uang itu disajikan kepada rakyat yang memilih. Nah, lalu masuk tangannya ke dalam warna hitam, kasih uang 20.000, uang jalan, uang transport. Kalau tidak dari atas bukit, tidak ada keuntungan bagi dia. Turun dia sampai ke sini hanya tidak ada untungnya segala macam. Itu apa? Lebih tidak memilih. Tapi kalau dikasih masuk tangan, nah ini uang 10.000, 20.000, banyak orang milih itu. Ini kasihkan ke parpol, dikorupsi oleh parpol uang itu semua. Nah kemudian, apakah ada istilah politik teoritis atau politik praktis? Nah gini, dalam beberapa literatur yang saya baca, teori politik yang ada, tapi bukan politik teoritis. Juga tidak saya temukan istilah politik praktis. Tidak ada dalam kamus politik, tidak ada istilah politik praktis. Politik teoritis tidak ada, yang ada itu hanyalah teori politik. Ada. Tidak ada itu, tidak ada. Itu istilah kepentingan itu. Primordial dan oportunistis. Nah, nyatanya istilah ini ditemukan dalam bernegara. Nanti akan saya singgung di ujungnya nanti kenapa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Jadi terseret juga dengan istilah itu gitu. Baik, lanjut. Ini sampai kemana ini? Oh sudah yang berikut ya. Ya. Didesak saya mau cepat selesai, itu kemana ceritanya ini? Ya. Nah, pertanyaan bisa muncul. Bagaimana dengan Islam politik atau politik Islam? Nah, maksud saya ke situ. Lalu ini pertanyaan semua sampai ke bawah ini. Nah, apakah ada sistem politik Islam? Apakah identik politik Islam itu dengan politik yang sering dirujuk saat ini? Seperti yang dirujuk dari Barat. Kalau ada, apakah politik itu dalam Islam sebagai alat mencapai tujuan atau menjadi tujuan dalam berislam? Berikutnya, kenapa partai yang mengatasnamakan Islam itu lebih dari satu? Gitu. Kenapa MUI dulu 2009 di Padang Panjang memfatwakan wajib hukumnya umat Islam ikut pemilu untuk memilih orang-orang yang memperjuangkan Islam? Kenapa tidak lahir fatwa bahwa umat Islam wajib satu partai? Harusnya yang terakhir itu harusnya.
Ya, jadi kalau umat Islam wajib memilih orang-orang yang memperjuangkan Islam, malah fardu ain pula kata siapa nama apa ini wakil presiden kita ini, saya lupa terus namanya, Maruf Amin ya. Itu yang saya lupa, yang lain saya ingat ya. Iya, memang setiap ada pertemuan MUI di pusat, ada pertemuan MUI, ada pertemuan DSN, Dewan Syariah Nasional, saya selalu hadir, dan saya yang tidak pernah bersalaman dengan beliau. Keinginan saya kalau bersalaman, tangan saya mau saya gitukan ke dia gitu. Tapi tersinggung nanti yang lain. Kalau tangan saya dicium, maka saya tidak mau bersalaman, berjabat tangan gitu ya, tidak mau. Sehingga apapun yang keluar dari apa pidatonya itu tidak masuk ke sini, memang kayak sudah mulai suka tidak suka. Nah baik, kita tinggalkan dulu beliau, kita masuk ke sini lagi ya. Nah, kita coba rinci satu persatu ini. Ya. Jangan tergesa-gesa ya. Ini mendesak saya nanti mau cepat selesai. Nah, lalu kemudian ini kan ada tadi, apakah dengan Islam politik atau politik Islam? Kita satu persatu. Teori politik itu berhubungan dengan tujuan berpolitik. Cara mencapai tujuan berpolitik. Kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi yang terjadi. Kemudian kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Teori politik itu mengandung 4 hal itu. Teori politik itu mengandung 4 hal. Tujuan berpolitik untuk apa? Rujuk aja Rasulullah. Siasah syariahnya itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Siyasatus Syariah lirra'i wa ra'iyah. Nah, jadi kalau tujuan berpolitik itu adalah bagaimana Islam bisa tegak di dalam masyarakat dalam berbagai apapun, maka silakan inklusif, silakan eksklusif, silakan. Tidak ada masalah. Nah, cara-cara untuk mencapai tujuan itu apa? Caranya tentu bermoral. Nah, saya rujuk pemikiran Pak Nasir. Berpolitik itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermoral. Nah, lalu kemudian kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi yang terjadi. Jadi alun tekilik laba kalam, seperti itu kata orang Minang. Artinya apa? Kalau kita putuskan ini, apa kemungkinan yang terjadi? Kalau kita putuskan ini, apa kemungkinan yang terjadi? Ambil sekian banyak kemungkinan-kemungkinan, maka ambil kaidah fikih, mana mudaratnya yang kecil. Maka itu yang diputuskan. Karena dalam dunia politik tidak hitam putih. Tidak selalu hitam putih. Dia selalu ada mafsadat dan mudaratnya. Tetapi mana yang ringan, akhafud dararain, mana yang lebih ringan mudaratnya, itu yang diputuskan. Nah, mudarat yang kecil ini secara perlahan diminimalisir terus menerus sehingga di ujungnya hilang. Tapi belum sampai ke ujung sudah bertukar pula politisinya itu. Mulai lagi dari awal. Mau diselesaikan, mulai lagi dari awal. Jadi sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Bukan bikin jalan baru. Nah, kita bikin jalan baru gitu. Sehingga jalan yang lama ditinggalkan. Yang penting kita punya kayak menantu baru. Menantu baru adalah menantu yang pandai bikin rumah baru. Jangan rumah lama juga dihuni gitu. Nah, itu dia bawa ke dunia politik seperti itu. Pada yang lama masih bisa dipakai, yang lebih asah. Dalam kaidah kita ada. Jangan tinggalkan yang lebih baik. Pakai yang lebih baik itu, dan kemudian serap yang baru, sehingga dia sesuai dengan yang lama yang lebih baik. Tidak boleh ditinggalkan yang lama itu seutuhnya gitu.
Karena orang yang tidak tahu masa silam, dia tidak bisa menapak masa depan dengan baik. Nah, kemudian berikutnya kita coba rinci satu persatu pertanyaan ini. Silakan. Nah, mana ini? Teori, bukan itu ya? Teori politik sudah. Berikut yang slide berikut. Yang keenam. Nah, Islam politik dan politik Islam. Istilah Islam politik bisa mengandung multitafsir. Tergantung kepada langgam suara kita itu. Kalau misalnya White House itu di Amerika itu, gedung putih. Kalau White House, kalau house-nya itu yang tinggi, maka berarti gedung yang putih. Bahasa saja bisa berbeda. White House, itu artinya tempat tinggalnya Presiden Amerika. Kalau White House itu gedung yang putih, gedung putih yang putih cat-catnya itu. Nah, intonasi kita di mana letaknya? Nah, di mana gitu? Bisa memperjuangkan Islam dari jalur politik atau umat Islam itu ikut berpolitik? Memperjuangkan Islam dari jalur politik atau umat Islam ikut berpolitik? Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau Islam diperjuangkan dari jalur politik, maka politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Kalau umat Islam ikut berpolitik, maka umat Islam menjadi terpolarisasi, terbagi-bagi, sehingga pemikirannya hanya 5 tahun, tidak berjangka panjang. Padahal Al-Quran bilang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Berpikir jangka panjang lebih baik daripada berpikir jangka pendek. Itu terjemahan ayat itu. Berpikir jangka panjang lebih baik daripada berpikir jangka pendek. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kedua aspek ini tidak salah. Islam politik tidak salah. Yang salah adalah jika pengertian politik dipahami tidak ada yang salah jika pengertian politik dipahami dengan benar. Tujuan bersama. Kalau dipahami seperti itu, tidak ada yang salah dalam istilah itu. Islam politik kah atau politik Islam kah? Kebijakan untuk kepentingan bersama bukan primordial dan oportunistik. Asal tidak ada yang dua itu, silakan. Silakan. Tapi kalau mubalik kita sudah masuk ke politik praktis, maka jamaahnya sudah terpolarisasi. Itu apa partai dulu itu mah anda dakwah itu dah. Itu jamaah berkurang. Kalaupun sudah berhenti nanti dari Khatib Sulaiman itu, tapi kemudian sudah terlanjur umat mempolarisasikannya gitu. Nah, itu resikonya. Resiko yang harus diikuti atau yang dipikirkan. Nah, istilah politik Islam juga begitu. Karena Rasulullah selain Nabi dan Rasul juga pemimpin politik. Nah, sehingga dia berhasil mendirikan negara Madinah. Negara Madinah bukan negara Islam, tapi negara yang mengakomodir seluruh penduduk Madinah untuk mendirikan sebuah negara. Dan Rasulullah pun belum merujuk Al-Quran dalam negara Madinah, karena wahyu tentang negara ketika itu belum diturunkan. Para sahabat dan tabi'in mengikuti cara Nabi itu kemudian. Model yang dikembangkan tergantung situasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi
Biasanya kita didengar ya, tapi pagi ini kita mendengar. Mohon bersabar kalau mendengar itu. Biasanya kakek didengar. Saya mencoba memasukkan diskusi ke grup Masjid Raya, tidak banyak yang tertarik untuk mendiskusikan karena mereka sukanya diposting ceramahnya, selesai itu. Saya salah satu berkomentar. Iya, jadi yang mendengarkan ceramahnya penceramah juga. Ada untuk apa diposting penceramah mendengarkan ceramah kan? Nah, tapi saya kemukakan apa yang saya mulai, apa yang saya diskusikan dulu di situ. Bolehkah fa'tabiru ya ulil absar ditukar dengan wallahu muwafiq ila aqwamit thariq? Ketika Jumat itu, atau fastabiqul khairat. Pak Rusdi, Pak Dasri Jalmadala, ada emosi dia mengeritinya ya. Nah, diganti tidak antara dua khutbah itu dengan kalimat itu, fastabiqul khairat atau wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Saya ingin orang-orang yang berhaluan seperti itu yang berkomentar, tapi mereka tidak mau. Biar tidak nampak belangnya gitu ya. Nampak belangnya. Kemarin saya juga pergi ke Malang, di situ saya pergi ke tempat pariwisata di Batu itu. Ada musala yang mirip 99% dengan gereja. Musala itu. Dan di situ dikumandangkan azan seperti gamelan Jawa. Gamelan Jawa gitu. Saya posting pula di Masjid Raya, apakah ini yang namanya moderasi beragama atau Islam Nusantara itu? Nah, tapi saya tidak menemukan gereja yang berbentuk masjid. Cuma masjid musala yang berbentuk gereja. Kan aneh itu. Iya. Nah, lalu silakan lanjutkan. Politik itu enak ini didengar, ya. Nah, berikutnya Islam politik dan politik Islam harus satu kesatuan. Kuncinya terletak pada kekuatan moral. Jadi politik Islam itu adalah politik bermoral. Kalau moral sudah dibuang, maka hilanglah tujuannya. Yang mau berjuang melalui Islam politik atau politik Islam wajib menjunjung tinggi kekuatan moral. Nah, nawaitunya dari awal untuk apa? Oh, di partai ini kita tidak pakai lagi, kita bikin partai baru lah. Nah, gitu. Nah, bikin partai baru. Partai Matahari apa namanya? Matahari Bangsa. Matahari Bangsa. Orangnya itu juga. Sesama kita. Nah, para pejuang kemerdekaan yang muslim, bukan muslim nih, muslim ya. Ya, makanya saya alas dulu. Jadi memegang teguh kekuatan moral ini. Jadi sehingga kalimat Allahu Akbar menggema di mana-mana ketika itu. Dan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalimat ini pernah diprotes oleh Hindu Buddha sebelum masuk ke sidang konstituante dulu. Sidang apa? Ke DPR, Sekretariat Negara. Kami tidak mengenal Allah, kata Hindu Buddha. Kami hanya mengenal Tuhan. Maka akhirnya BPU PKI mengubah menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dirubah. Sampai di Sekretariat Negara, siluman apa yang masuk kemudian? Kembali lagi ke sini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ini. Tidak tahu siapa yang merubah di Sekretariat Negara. Nah, ya sudahlah, kata Hindu Buddha, kami tidak lagi protes. Itu ceritanya begitu. Data sejarah seperti itu. Nah, sebaliknya, di awal kemerdekaan, sebahagian besar umat Islam memilih menyibukkan diri di lembaga pendidikan keagamaan.
Dunia ini bangkai yang kotor nih. Bukan kita nih. Wa talibuha kilab kan, yang menuntutnya ini binatang. Jadi sibuklah umat Islam ketika itu di lembaga-lembaga keagamaan, pesantren atau apapun namanya. Apa konsekuensinya? Lembaga politik ini diisi oleh orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler. Kita dulu menyebut ketika masa Orde Baru, Golkar ini bukan partai Islam, tidak boleh kita masuk dalam. Maka diisilah dia oleh orang-orang sekuler. Diisi orang sekuler kemudian oleh CCSIS segala macam gitu ya. Nah, kita mencoba bikin partai lain. Nah, dibikin P3. Nah, P3 ini pecahan dari sekian banyak partai. P3 ini orangnya orang Golkar juga, ketuanya gitu. Ya, Reja, kemudian Jenaro. Walaupun mereka sudah meninggal ya sudahlah kan. Nah, PDI orang Golkar juga, ketuanya Kristiadi ya, Suryadi. Golkar juga, setiap ada pertemuan Golkar mereka dapat piagam terus. Nah, akhirnya apa? Menjadi alat untuk mencapai tujuan. Saya masih ingat ya, ketika 1982 pemilu yang berikut 17 ya. Jadi ada sekda, saya tidak sebut namanya, tapi saya pernah ketemu dengan beliau dulu di penjara. Saya kasih dia dulu pesantren Ramadan. Ketika itu dia wali kota. Lalu kemudian dia bercerita, gimana hasilnya? Dia kumpulkan semua camat. Hasilnya berapa? Bagaimana hasilnya ini? Bisa enggak 70% kita menang? Oh, 80% lebih, Pak. Itu belum dihitung suara itu. Belum dihitung suara sudah 80% kemenangan. Berapa hebatnya itu. Sehingga ketika di penghitungan suara, diajak ini saksi yang berdua ini ngomong terus ini, dua, itu aja disebut namanya semua. Sehingga dia bilang, bawa uang pulang yang berdua ini. Maka dia bilang oleh mantan wali kota ini, Pak, katanya sama saya, tidak bisa dilipik amplop itu benar tabah isinya. Sampai begitu. Itu yang mereka bawa pulang. Nah, itu modelnya dulu gitu. Sehingga berkarung-karung uang dikirim dari Jakarta, tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, tercium aroma itu sampai sekarang. Maka diisilah partai-partai tertentu oleh orang-orang yang sekuler. Itu resikonya gitu. Nah, kemudian berikutnya, sistem politik ini, karena kami berdua di sini yang berbicara, biar sedikit saya ambil kesempatannya Dr. Ricky ya. Tapi saya tidak ambil waktunya Dr. Faisal. Dr. Ricky. Kami ambil separuh-separuh waktunya. Sistem politik dalam Islam memang tidak menyediakan sistem baku. Tetapi Islam juga tidak rela umatnya berjalan tanpa pedoman dalam bernegara. Nah, begitu. Islam membuka peluang umatnya merujuk pola fikir manapun, termasuk dari barat, selama tujuannya sama. Nah, karena Nabi diangkat menjadi kepala negara bukan karena tuntutan wahyu, tapi karena kebutuhan. Berarti berpolitik ini adalah kebutuhan. Kendati Islam tidak berbicara tentang HAM, pemikiran ke arah itu ada. Juga tentang kekuasaan dan prinsip demokrasi yang bisa dilihat dari konsep nomokrasi Islam. Nah, lanjutnya silakan, nanti diskusi lebih panjang kita ya. Berikutnya silakan. Nomokrasi Islam. Nah, ini silakan nanti mungkin bisa dimasukkan ke grup KMM ya. Biar nanti saya dibentak-bentak di situ. Ya. Nah, berikutnya ini nomokrasi Islam itu isinya ada dalam Al-Qur'an semua. Tapi ingat ya,
Al-Quran tidak bicara HAM. Al-Quran hanya bicara tentang ketaatan kepada aturan. Berikut, Islam memberi petunjuk. Mana ini? Jauhana. Kau nampak kejar gejala lah, nampak kau. Ya. Nampak gejala-gejalanya untuk tolong dipercepat. Ya, semakin suruh dipercepat, makin saya lambatkan gitu. Islam memberi petunjuk bahwa berpolitik bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Awalnya Rasulullah memimpin mengakomodir aspirasi penduduk Madinah. Kemudian beliau jadikan kekuasaannya untuk syiar Islam yang disebut dengan siasah syariah. Jika akhir-akhir ini umat Islam menjadikan agama, kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan untuk tujuan berpolitik, maka mereka atau siapapun sudah termasuk oportunistik dan primordial. Tidak cocok kita ikuti lagi orang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita ikut-ikut pula cara NU. NU itu walaupun ada kesalahan dari pimpinannya, dia tidak mau memberhentikannya. Kecuali kalau yang bersangkutan minta mundur. Nah, itu pula kalau di NU. Nah, kita kadang-kadang termakan pula cara begitu gitu. Padahal orang kita banyak. Nah, termasuk mendukung secara terbuka politisi tertentu atas nama organisasi. Ini sudah harus kita pikir ulang. Nah, tidak bisa dipungkiri politik identitas, asalkan politik identitas itu adalah politik bermoral, tidak masalah. Apakah inklusif dia atau eksklusif? Jadi orang bilang Anies politik identitas. Semua identitas, tidak ada yang tidak. Itu karena suka tidak suka saja masalahnya gitu. Tapi saya tidak mengkampanyekan beliau. Ya. Dan tidak pula mengkampanyekan yang lain. Jadi politik inklusif itu kita masuk ke dalam sebuah suasana politik, kita warnai mereka. Teman saya dulu pernah menjadi wakil bupati. Kenapa mau masuk bupati? Saya ingin mewarnai kabupaten ini. Ternyata dia yang diwarnai kemudian. Ya. Nah, kemudian eksklusif boleh kita bikin partai sendiri yang bernuansa Islam. Silakan, tidak ada masalah. Tapi saya berharap suatu saat nanti MUI mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam wajib satu partai. Nah, itu baru gebrakan. Tidak ada, oh ini Islam Salafi ini Islam bid'ah, tidak ada itu. Ini Jamaah Tabligh, tidak ada itu. Ini Islam ini satu partai cukup. Gantian kita memimpin gitu. Selagi tidak begitu, maka umat Islam akan terpecah menjadi orang-orang yang primordial dan oportunistik. Berikutnya, saya tidak merujuk kemana-mana ini karena saya keluarkan dari pikiran saya sendiri. Ya, karena di Jerman dulu ada orang yang mengambil gelar doktor, satu pun tidak ada footnote-nya. Setebal ini disertasinya tidak ada footnote sama sekali. Nilainya summa cum laude gitu. Ya. Jadi murni apa yang keluar dari pikirannya. Jadi sudah malas pula kita merujuk yang lain karena kita terpolarisasi pula kalau rujuk ini rujuk itu. Gitu. Lebih baik kita yang dirujuk orang. Nah, itu yang paling bagus. Nah, Islam memberikan petunjuk bahwa berpolitik bukan sebagai mana nih? Nah, andai kata umat Islam harus menyalurkan aspirasinya melalui partai dalam bernegara, kita rindu umat Islam memiliki satu partai. Yang namanya rindu berarti kan kangen ya, kangen gitu.
Jadi rindu positif itu. Kalau rindu berat, itu Tisnawati. Nah, kita tidak butuh fatwa yang mengatakan bahwa umat Islam wajib hukumnya ikut pemilu. Tidak butuh kita fatwa itu. Tetapi wajib hukumnya satu partai. Andai karena kondisi tertentu seperti sekarang bentuk inklusif, posisi politisi muslim wajib mewarnai orang lain sekitarnya agar ide-ide menyuarakan aspirasi Islam bisa terwujud. Nah, jadi dari awal tadi kuliah yang saya berikan ini adalah pada cara dan metodologi, tidak pada hasil. Nah, jika terjadi sebaliknya, berarti tukang pancing dilarikan ikan. Apalagi menyatakan bangga berteman dengan yang tidak seideologi. Siapa calon wali kota kita? Kita bergabung dengan orang yang sekuler. Bangga itu. Padahal kita sedikit, orang itu banyak gitu. Bangga kita gitu. Jadi hilang akhirnya ideologi tadi dengan bergabung dengan orang yang sebenarnya tidak seideologi dengan kita. Nah, kita mendukung si A, tapi kemudian opportunity si A itu kemudian kecewa kita kan? Kecewa kita sekarang gitu. Nah, kemudian berikutnya, ini sedikit ujungnya ini ya. Mengapa Muhammadiyah sejak awal memilih mundur dari politik praktis? Ini. Jadi kita tukikan sekarang pikiran kita di penghujung ini. Karena Muhammadiyah mampu mengoptimalkan perannya sebagai gerakan Islam dalam menjalankan peran kebangsaan melalui jalur non-politik praktis dan terhindar dari tarikan-tarikan kepentingan politik kekuasaan yang seringkali menggerus idealisme dan keutuhan sistem gerakan yang dalam jangka panjang membelokkan gerakan dari cita-cita dan tujuan ideal. Itu alasan Muhammadiyah tidak masuk ke politik praktis. Pertanyaan saya, apakah ini masih benar? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya gitu. Tidak ada jawaban karena slide-nya sudah habis. Yang jelas orang yang tidak mau berpolitik juga berpolitik juga namanya. Yaitu berpolitik untuk tidak berpolitik. Jadi tetap tidak bisa kilang. Tidak bermazhab tidak bisa. Jadi tidak bermazhab adalah bermazhab untuk tidak bermazhab. Gitu. Tidak memilih dalam pemilu, memilih juga. Memilih untuk tidak memilih. Jadi tidak bisa kita hindarkan itu. Itu pilihan juga gitu. Memilih untuk tidak memilih. Berpolitik untuk tidak berpolitik. Tidak bisa dihindari gitu. Nah, itulah pengantar yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya bersyukur ada yang mendengarkan yang saya sampaikan. Kalau tidak ada yang datang, ke siapa saya mau menyampaikan ini? Demikian saja. Saya hanya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi tidak dengan wazul khairat atau wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Silakan nanti kita diskusikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.